Mas Slamet Irianto. Kabarnya sehat, Mas? Alhamdulillah. Sehat ya, Mas ya? Alhamdulillah. Ada komentar, Mas, soal ini, podcast ini, Mas? Ya jelas ada. Ini kan buat saya hal yang tidak terduga gitu. Iya. Ini merupakan kemajuan gitu kan. Kemajuan Bang Jawir gitu kan. Iya. Itu yang tidak saya duga itu tadi gitu kan. Nggak duganya gimana, Mas? Ya, saya kan kenal baik dengan Mas Jawir. Iya. Itu selama ini kita sering ngobrol, itu bercanda gurau, gitu kan. Saya pikir tadi itu cuma ngobrol biasa, gitu kan. Rupanya wah luar biasa, gitu kan. Saya bangga dan senang, gitu ya. Luar biasanya di mana, Mas? Yang luar biasa. Artinya. Mas pikir tadi apa? Pas kita janjian itu, saya ngundang ke acara podcast ini, Mas pikir apa? Saya pikir ngobrol-ngobrol biasa yang direkam oleh HP. Ternyata pas melihat alat-alatnya udah udah kayak yang di situ-situ lah ya. Iya. Yang kayak yang sudah tenar-tenar itu ya. Yang kepala botak itu ya. Udah mirip belum, Mas? Dengan kayak saya nih, Mas. Ya botaknya mirip gitu kan. Nasibnya belum. Tapi iya, tapi gini, Mas. Artinya kan saya ini kan hanya ya dari awal video pertama sekali saya ngatakan bahwa ini untuk memanfaatkan teknologi, Mas. Artinya jaringan jaringan internet yang bisa diakses oleh siapapun kita manfaatkan. Sebenarnya tujuannya hanya itu. Sudah itu di masa pandemi ini kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita mau melakukan seminar nggak boleh, workshop nggak boleh, ngumpul rame-rame nggak boleh. Ya ngumpulnya kayak gini lah. Dengan jarak, udah jaga jarak. Tetapi yang di luar sana masih bisa mendapatkan informasi lewat handphone, lewat jaringan-jaringan internet ini. Itu aja, Mas. Ya, jadi keterbatasan karena COVID itu. Keterbatasan itu, Mas. Makanya ya sambil apa juga lah, Mas, sambil menghibur-hibur diri kan. Ya, Mas, yang pengen saya tanyakan, Mas, dulu kan punya sejarah terhadap pemekaran Kabupaten Tebo dan Bungo dan Tebo ya, Mas ya. Iya. Tahun berapa, Mas? Apanya, Mas? Jadi anggota dewan, Mas? Oh iya. Kalau bicara itu berarti saya kan mesti ini ya bicara dari awal gitu kan? Ya. Karena saya jadi anggota DPR di Kabupaten Bungo Tebo itu kan dari fraksi PDI Perjuangan. Oh, dari PDI, Mas. Dari PDI Perjuangan. Jadi tahun 1996 masa itu transisi ya, itu reformasi. 1996 saya masuk ke PDI Perjuangan. Dan tahun 1999 itu mulai dilakukan pemilu legislatif 99 itu. Pada waktu itu kebetulan saya terpilih menjadi anggota DPR dan dipercaya menjadi ketua DPRD Kabupaten Bungo Tebo dari fraksi PDI Perjuangan. Waktu itu angkatan Mas itu almarhum Pak Turimin lah ya. Ya, almarhum Pak Turimin. Siapa lagi, Mas? Pak Surinta, Suwarno Surinta. Iya, gitu kan. Iya. Sudah beberapa tokoh-tokoh. Ketua DPR provinsi dulu Pak Nasrun. Pak Nasrun Arbaik. Iya, itu zaman itu, Pak. Mas ya? Pak sebelum Pak Nasrun itu Pak siapa itu lupa saya. Iya. Itu sudah meninggal. Sudah meninggal. Nah, itu Mas dulu dapilnya dapil Tebo. Saya dapil Rimbo Bujang dulu. Oh, dapil Rimbo Bujang. Oh, Mas pernah dapil Rimbo Bujang. Kecamatan udah itu. Waktu itu sudah kecamatan ya. Kecamatan Rimbo Bujang ya. Rimbo Ulu, Rimbo Ilir itu masuknya Rimbo Bujang ya. Karena waktu itu sudah 12 kecamatan Bungo Tebo. Oh, 12 kecamatan. 12 kecamatan. Jadi Mas periode 99 jadi ketua DPR. 99 2004.
Oh 99. Kan Oh 99 2004. 99 2004, cuman saya tidak sampai 2004. Oh, Karena gitu. 2001 itu kan pemekaran. Oh. Pemekaran kabupaten itu kan dibagi Bungo dan Tebo, 6 kecamatan Tebo, 6 kecamatan Bungo, waktu itu 12 kecamatan gitu. Iya 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 iya. Cerita Mas soal apa Mas? Soal apa namanya? Soal pemekaran apa itu Mas? Katanya dulu pernah ada guntuk-guntukan juga tuh tapal batas gitu-gitu, gimana Mas? Oh, itu setelah pemekaran, setelah Undang-Undang Nomor 5499 itu dikeluarkan gitu kan. Iya. Karena waktu itu kan pemekaran itu dibagi 6 kecamatan. Jadi Rimbo Bujang itu belum pemekaran begini, masih 1 kecamatan Rimbo Bujang. Oh gitu. Jadi berdasarkan apa kecamatan. Nah itu. Nah, setelah Undang-Undang 5499 itu ada sengketa tata batas kewidanaan. Itu. Jadi Mas itu sampai 2004. Saya tidak sampai 2004, saya sampai 2001. Karena waktu pemekaran saya tidak mau ke Tebo. Oh gitu. Karena Mas nggak mau ya, karena kan almarhum Pak Wo saya kan dulu kan anggota DPR Bungo Tebo dari fraksi P3. Oh ya, ya, kan setelah ada pemekaran dia menjadi anggota DPR Tebo kan waktu itu kan. Jadi Mas itu satu perjuangan bersama-sama itu. Jadi Mas setelah itu selesainya kapan Mas? Kalau nggak sampai 2004? 2001. Oh 2001. Terus Mas nggak melanjutkan ke Tebo? Enggak. Oh, saya tetap di Bungo sana gitu kan, karena ada pekerjaan di sana kan. Tapi nggak menjadi anggota dewan lagi? Tidak. Oh tidak menjadi anggota dewan lagi. Sayang Mas ya. Karena persoalan itulah ya. Cuman waktu pemekaran itu artinya saya ikut. Oh ambil andil. Mas setuju? Mas setuju untuk pemekaran atau tidak setuju? Setuju. Itu karena ini kan artinya pemekaran itu kan ini sudah memenuhi syarat gitu kan? Karena minimal syarat fisik itu kan harus 5 kecamatan dan kenyataan setelah dimekarkan Tebo ini menjadi 6 kecamatan gitu kan. Dan sarana prasarana pun sudah memungkinkan, maka dan pelantikan bupati awal itu Pak Majid Muas, saya ikut hadir di Depdagri. Oh pelantikan di Depdagri. Ikut hadir gitu kan. Iya. Oh pas setelah itu Mas aktif di Bungo lah ya, di jadi pengusaha atau berpolitik atau apalah segala macam. Sampai sekarang sekarang masih aktif di partai Mas? Saya tidak lagi. Oh tidak di partai lagi. Aktivitasnya apa Mas? Ya bekerja lah, kadang swasta itu kan. Jadi itu oke Mas ya. Mantan ketua DPR Bungo Tebo senior, politisi senior. Pokoknya jadi kepala keluarga yang baik lah untuk anak. Oh gitu. Artinya memang ya karena memang senior. Kalau Mas melihat politisi muda hari ini gimana Mas? Saya melihat pasca dari Mas tidak lagi di parlemen lah. Gimana ya saya mau mengomentarinya ya. Iya. Kan? Yang jelas artinya kalau politisi di Tebo ini kan yang sudah duduk di DPRD, apapun ceritanya DPRD itu kan artinya lembaga yang bukan berdiri sendiri, itu bagian dari pemerintahan daerah. Gitu kan? Artinya memang betul-betul harus bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memaksimalkan pembangunan yang ada di Tebo. Iya. Nah ini yang kadang-kadang perlu juga kita memberikan masukan-masukan gitu. Oh gitu. Artinya kalau umpama soal hak dan kewajiban DPR, baik anggota kalau DPR kita bicara anggota lah ya, bicara isi person per person di dalam DPR lah. Kalau soal hak dan kewajiban waktu Mas jadi ketua waktu menjadi anggota DPR itu kan pas
waktu Bung Otebo dengan karena sudah terlalu banyaknya sudah terlalu banyak aturan-aturan di parlemen. Mas ngelihat gimana? Bukan geliat, apa sih namanya tuh, caranya DPR hari ini itu dengan dulu kayak gimana, Mas? Sebenarnya sama saja itu kalau saya lihat kan, cuman kurang greget di PRD sekarang ini kan. Kurang greget karena aturan apa karena orang di dalamnya? Saya lihat karena aturan ya juga. Kalau zaman saya dulu itu kan ada semacam aturan, kalau kita mau meminta keterangan kepada masyarakat atau yang lainnya, itu kan kalau tidak hadir ada pidananya 1 tahun. Maksudnya gimana Mas? Maksudnya? Kalau ada sesuatu di luar, itu kita mau meminta keterangan, itu baik pejabat maupun masyarakat, kalau dia tidak hadir, itu kena sanksi hukum. Oh gitu. Kalau sekarang kan enggak, itu kan. Mau hadir, mau hadir enggak. Ya, artinya kalau sekarang ini DPRD harus jemput bola. Oh gitu. Jemput bola bagaimana bisa memberikan pengertian terhadap masyarakat. Oh itu yang namanya apa itu ya? Apa namanya? Kalau istilah anggota DPR ke konstituen itu? Ini apa namanya? Reses itu ya. Kan, kalau dulu zaman Mas nggak ada reses ya? Tidak ada. Oh nggak ada reses. Kalau zaman Mas masyarakat yang diundang ke masyarakat DPR. diundang seperti lembaga kemasyarakatan, kita terbuka waktu itu kan. Mau melaksanakan rapat paripurna, rapat apapun, kita kasih tahu sama kawan-kawan organisasi masyarakat maupun LSM itu supaya bisa menyaksikan ngambil cari pendapat, nyari gitu, aspirasi, memberi masukan kepada anggota kira-kira apa yang perlu kita sampaikan kepada eksekutif, gitu kan. Itu. Jadi kalau intinya kalau aturannya sih sebenarnya sama aja aja ya kan, bukan berarti ada yang dilonggarkan, ada yang disempitkan, enggak ya. Tetapi persoalannya adalah SDM ya Mas ya. Ngomong aja Mas, bebas kalau gitu cerita masalah sumber daya manusia anggota itu kan balik ke masyarakat lagi, masyarakat yang memilih itu kan. Kalau saya lihat anggota DPRD sekarang ini mau jadi DPRD ini itu judi, bertarung, artinya memang betul-betul kayak judi, betul. Bagaimana kita menarik simpatisan itu terhadap masyarakat dengan memberikan sesuatu itu kan. Dulu kan enggak. Mas dulu nggak pakai money politik, jujur. Tidak ada Bawaslu dulu kan PPD 2. Oh gitu. Iya kan di KOP sama PPD 2 tidak ada Bawaslu dulu tuh. Iya. Itu semua anggota dari partai politik. Mas dulu waktu jadi anggota DPR, sistemnya juga kan beda dulu. Berapa partai? 48. Sudah 48 partai. 48 partai. Iya. Artinya pertarungan justru lebih sengit kan? Kalau sekarang kan hanya berapa partai. Tapi kan sistemnya beda. Kalau dulu kan profesional murni gitu kan. Begitu nomor urut partai yang menentukan siapa-siapa yang. Tapi pada prinsipnya gini Mas, saya sebelum dengan Mas ini saya ada ngobrol-ngobrol juga dengan Ayunda, anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD di Jakarta. Beliau sudah 4 periode baik di DPR RI maupun DPD. Saya tanyain, yuk netizen lah, kalau saya anggap kan netizen. Sebelum pemilu kemarin Ayu itu paling sering dibully oleh netizen bahwa Ayu itu tidak berbuat untuk Jambi, tapi Ayu berbuat untuk provinsi tetangga atau apa segala macam. Ya dengan enteng Elviana bilang, kalau umpama saya nggak berbuat untuk Jambi nggak sampai 4 periode dong Wir. Iya juga sih. Artinya kalau orang yang memang dia nggak berbuat untuk ya yang Mas bilang tadi, kalau hanya untuk berjudi, kata Mas dalam tanda kutip itu berjudi itu tadi, artinya setelah dia menang, oke lah menang, kita nggak usah ukur kalah, nggak usah hitung kalah, menang.
Kalau menang karena konstituennya udah dibayar kan. Gitu kan, artinya ya dibayar, habis itu bagaimana bisa membalikkan apa yang pernah dia bayar. Persoalan masyarakat ya masalah kamu. Kan seperti itu ya, benar ya Mas? Betul ya. Iya. Kalau tadi ibu tadi yang Iya. Ibu Elviana itu kan skopnya istilahnya bermain itu kan di lapangan besar gitu kan. Tadi yang saya sampaikan di skop kabupaten yang lapangannya lebih kecil gitu kan. Iya. Dan kita tahu bahwa DPRD yang ada di khusus di Tebo ini kan ini rata-rata baru itu baru semua, paling berapa persen lah yang lama-lama itu kan. Iya. Itu artinya beda pertarungannya gitu kan. Kalau gregetnya gimana Mas? Kalau DPR? Wah, saya belum melihat greget DPR di Tebo ini ya. Periode ini Itu kalau periode ini kan nggak baru mungkin. Iya, yang periode ini. Tapi nggak baru juga sih, udah setahun lebih. Iya, artinya yang dibuat apa? Saya belum nampak itu kan. Itu. Kalau greget itu dalam ukuran pandangan Mas kayak gimana sih Mas? Greget itu apa sih yang dimaksud greget kalau di DPR? Kalau saya itu greget itu artinya memperjuangkan masyarakat ini yang apa namanya nampak secara nyata itu kan. Ya. Itu yang nampak secara nyata gitu kan. Nah, sekarang apa yang bisa dibuat ini, apa yang ditelurkan oleh DPRD ini untuk pembangunan Tebo, semuanya itu eksekutif yang ngajukan baru dibahas di DPRD. Contohnya gimana? Contohnya? Seperti APBD yang ada itu kan, artinya masukan-masukan DPRD untuk membangun Tebo ini apa, semuanya itu dilakukan oleh eksekutif dan DPRD ini terima jadi baru di situ memilah-milah gitu. Itu saya belum melihat yang bisa ditelurkan. Tapi kan eksekutif kan mendengarkan aspirasi juga Mas, ada musrenbang atau apa segala macam. Betul. Iya. Itu kan, tapi kan tidak semuanya saya lihat apa yang dilakukan melalui apa namanya prosedural musrendes, musrenbang sampai musren apa namanya kabupaten sampai di DPR itu tidak terpenuhi semua, mungkin karena itu faktor anggaran yang apa namanya tidak mencukupi gitu kan. Iya. Tapi kenyataannya banyak, terutama di kecamatan Tebo ini, ibu kota kabupaten ini, yang jelas-jelas ini yang harus perhatikan secara inilah khusus gitu. Namanya ibu kota kabupaten. Banyak status apa namanya tanah yang apa namanya tidak dilakukan pembangunan. Contoh seperti apa namanya kantor keuangan itu, perpustakaan, bukan kantor keuangan yang di Simpang 5 itu. Oh ya. Oh, pajak. Kantor pajak itu tanah pajak Mas. Ya, tanah pajak, artinya pemerintah daerah ini kan harus bisa mengakses. Sekarang ini jadi hutan. Iya. Dulu masyarakat Tebo itu sudah dibikin lapangan voli, bermain di situ. Tahu-tahu dilarang. Dibuat merek. Tidak boleh bermain. Tidak boleh di situ, melanggar aturan ini. Itu kan sama aja proses pembodohan, menakut-nakuti masyarakat. Itu apa? Kok pemerintah diam? Iya. Itu kan jelas itu. Sekarang kadang-kadang masyarakat kita ini yang tua yang muda maraton pagi, ular melintang di situ. Masa di tengah kota ini ya? Tapi kan sekarang udah ada stadion Mas. Kalau jalannya ke sana, kalau lari pagi. Tapi kan masyarakat kita yang sulit, stadion kan kalau dari Simpang 5 ini kan jauh juga ke sana. Kadang-kadang kan pengen main di situ kayak dulu. Ya kadang-kadang juga stadion pas sore-sore juga banyak yang masih ngetrek apa segala macam. Bikin orang juga cemas-cemas juga untuk apa. Ya artinya seperti itu. Mas melihatnya apa namanya? Perkembangan yang tadi soal ibu kota kabupaten tadi gimana Mas? Ya maksud saya itu kalau masih ada apa namanya yang memang harus
dibuat untuk kemajuan tanpa lagi ada masukan dari masyarakat, pemerintah pun jemput bola. Artinya pemerintah dalam hal ini eksekutif dan legislatif. Iya. Itu bagaimana itu bisa terakses itu dan bisa dilakukan pembangunan. Iya. Minimal kantor pajak tanah yang tadi itu yang punya pemerintah pusat diakses oleh pemerintah sini dengan cara tukar guling atau biarlah masyarakat makai itu, dia usah dimerek-merek begitu, nakut-nakutin gitu kan. Lihat dari sekarang nih jadi ini jadi utang, jadi HP. Utang produksi. Jadi utang produksi itu. Malah tumbuh kayu-kayu kan. Masyarakat jadi karena itu jalan dekat jalan raya, masyarakat jadi takut kan. Itulah gunanya tengah malam. Gunanya DPRD dan pemerintah daerah. Jadi memantau pasar yang sudah dibangun itu kan, bukan makan biaya yang kecil. Tahu-tahu coba kita lihat sana runtuh di bawahnya kan, kok tidak ada perhatian kan. Tuh banyak yang masyarakat itu malas mau memanfaatkan, mengontrak gitu kan. Nah itu karena apa, daya tariknya tidak ada gitu kan, perhatian pemerintah pun kurang gitu kan. Kalau itu diperbaiki, dikemas dengan baik, saya rasa itu akan bisa minat masyarakat untuk ini kan, memakainya untuk memakai di apa itu Mas ya, di pasar itu Mas ya. Untuk karena itu kan perputaran ekonomi juga kan di situ. Mungkin karena Mas nggak di dalam kali ya. Enggak juga. Itu ada kan minat lagi nggak Mas? Ada minat lagi? Sudah tua saya. Enggak. Udah umur berapa kan sekarang Mas? Kepala 4, kepala 6? Kepala 5. Kepala 5 ya? 58. Jadi kalau saya pegang ASN itu udah pensiun. Sudah pensiun. Udah pensiun gitu. Tapi kan ada apa namanya? Bukan pensiun ada jatah bisa ditambah lagi Mas. Bisa Mas. Kalau sekarang masih bisa ada 2 tahun lagi ya? Iya, ditambah 2 tahun lagi. Mungkin karena itu mungkin Mas. Karena tidak ada senior yang di dalam itu, sehingga ya gregetnya agak kurang. Kayak gitu Mas ya. Gregetnya agak kurang ya? Enggak lah. Itu kan cuman seharusnya cari tahu lah orang-orang yang ada di sana itu kan sebenarnya kan pintar-pintar gitu kan. Yang di mana? Di DPR? Di DPR. Iya. Eksekutif gitu kan. Di situ kan bukan orang sembarangan sebenarnya. Cuman kadang-kadang itu ada proses pembiaran. Pura-pura tidak tahu gitu kan. Atau benar-benar nggak tahu ya? Atau benar-benar nggak tahu? Enggak lah. Apalagi di eksekutif kan. Itu di situ kan ada. Kalau eksekutif saya yakin saya Mas. Kalau eksekutif saya yakin punya staf ahli, asisten, kepala dinas, kepala bidang, kepala kasih, itu berapa otak yang harus mikirin ya kan. Yakin saya kalau soal gitu. Artinya DPR juga kan pinter-pinter tuh, terutama tuh pinter menjanjikan masyarakat. Luar biasa itu kan. Itu sehingga masyarakat pun bisa memilih dia untuk menjadi anggota DPRD. Kan pinter itu kan? Gitu. Iya. Tapi mudah-mudahan lah kan gitu Mas. Ya periodisasi yang pemerintahan hari ini di kabupaten. Tapi kalau kita melihat sekupnya lebih besar lagi untuk provinsi Jambi gimana? Ini akan pilkada udah selesai. Saya nggak mau nanyain soal. Saya minum dulu ya. Minum Mas. Ini kopi kita nongkrong ini di kafe Seduduk. Itu saya senang sama Pak Jawir ini kan. Udah ngobrol, disediain kopinya enak lagi. Enak. Endorse nih Mas. Iya Mas, saya nggak nanyain soal proses pilkada. Kita baru-baru ini kan, walaupun pilkadanya sempat diulang di beberapa TPS dalam kabupaten kota, kita udah melihat siapa yang suara terbanyak. Harapan Mas terhadap pemerintahan baru di Provinsi Jambi? Ya, jelas dengan kepemimpinan yang baru ini, supaya bisa lebih memperhatikan kabupaten kita gitu kan, untuk pembangunan gitu, karena di Tebo ini masih memerlukan
banyak sekali yang harus dibangun. Iya, gitu. Itu. Bidang apa, Mas? Ya, infrastruktur jalan. Itu banyak sekali gitu kan. Iya. Di sektor pertanian dan lain sebagainya. Iya. Nah itu kan ada apa namanya anggaran-anggaran dari provinsi supaya provinsi juga dalam hal ini bisa benar-benar memperhatikan kabupaten kita ini, Kabupaten kota keseluruhan. ya keseluruhan gitu kan. Apalagi kita 12 kan kecamatan gitu. untuk kabupaten untuk kabupaten Bungo Tebo kan satu dapil itu kalau untuk provinsi. Betul Iya kan, satu dapil Bungo Iya. Tebo kan satu Iya. dapil untuk di provinsi. Yep. Itu rata-rata hampir rata. Anggota DPR-nya kan paling banyak dari Kabupaten Tebo kan. Nah itu Iya. artinya kan harus mendapat perhatian yang banyak itu kan. Atmosfernya gimana sih, Mas, kalau Iya. umpama ini kan pilkada udah selesai. Ya. Atmosfernya di DPR itu masih ada nggak, Mas? Bukan cara mengakomodir umpama nih Mas. Ya. Eksekutif mengakomodir Ya. partai yang dulu mendukung dia, gitu-gitu ada nggak sih, Mas? Atmosfer itu ada nggak? Itu tetaplah Tetap. itu kan karena gimana gitu kan. Iya. Itu perjuangan istilahnya tidak bisa menghilangi jasa gitu kan. Iya, oh gitu. Itu tetaplah walaupun tidak nampak gitu Iya, kan. iya. Itu walaupun di belakang-belakang gitu Iya, kan. iya. Itu saya rasa Pasti ada lah pasti ya, ada, tetapi gitu. nggak begitu kelihatan tidak lah ya, begitu karena kelihatan, gitu. bicaranya kan bicara untuk pembangunan secara keseluruhan gitu. Iya. Kalau mau soal itu harapan Mas soal ke depan sarana dan prasarana terutama jalan ya, Mas ya. Iya. Kalau jalan ya kayak jalan dari kalau kita Tebo ini kan jalan Padang Lamu nih, Mas. Iya. Iya kan? Itu kan wah udah hancur-hancuran lah itu kan, jalan-jalan Padang Lamu. Ini udah mulai agak hancur-hancuran, jalan dari Tebo ke Jambinya kan udah mulai Itu harapan Mas ke depan segala macam Betul, itu. tapi itu tidak terlepas dari pemerintah daerah juga gitu kan, bisa mengakseskan berkomunikasi dari ke provinsi gitu Iya. kan, bukan sekonyong-konyong provinsi begitu aja tanpa ada komunikasi gitu kan. Tapi ini Itu. beda partai, itu kan saya bilang tadi, Mas. Ini kan beda partai. Kan itu masalahnya Saya rasa kan? tergantung pimpinannya juga lah gitu kan. Ini kan masalah pembangunan untuk kepentingan masyarakat banyak. Iya. Gitu kan. Ya percayalah dengan gubernur yang terpilih betul kan. sekarang. Siapa Mas gubernur terpilih sekarang? Pak Haris dan Pak Abdullah Sani kan. Kenal Mas ya? Gitu. Satu partai dulu dengan Pak Abdullah Sani. Ya, saya kenal, cuma dia tidak kenal saya. Oh gitu, ya kenal. Masa senior, politisi senior nggak kenal sama politisi senior kan? Ya, kalau Pak Abdullah Sani kan dari PDI Perjuangan. Iya, dulu kan PDI sama-sama PDI Perjuangan. Sudah pernah ketemu Mas ya? Saya ngobrol-ngobrol dulu gitu kan. Waktu dia. Nggak, kalau dulu. Oh, saya sama Pak Turimin dulu kan. Kalau Pak Turimin kan kawan sama saya. Berarti duluan Mas baru Pak Abdullah Sani ya? Betul. Oh gitu. Iya karena Pak Abdullah Sani kan mungkin dosen kan. Dosen saya dulu itu Mas Pak Abdullah Sani Mas. Waktu saya kuliah di IAIN kalau sekarang UIN itu. Karena saya PDI pertama kali PDI Megawati kan. Dulu kan PDI 95 masih PDI Suryadi. Nah, ketika transisi Suryadi ke Megawati itu saya sudah di PDI Perjuangan. Berarti Mas waktu dari transisi PDI Suryadi ke Megawati. Mas nggak di politik ya? Oh sudah di politik. Itu waktu ribut-ribut tuh saya ada sudah. Oh yang 12 Juli itu? 12 Juli kebetulan saya ada di Jambi itu kan. Mau berangkat ke Jakarta tapi tidak berangkat saya kan. Itu. Dengan ketua PDI sekarang? 96. Dulu waktu itu Yang sebelum Pak Nasrun, provinsi. sebelum Pak Nasrun dulu Pak Karso namanya. Oh Pak Karso. Pak Karso ya. Sekarang kan Edi Purwanto. Edi Purwanto. Ya saya Iya. kenal baik. Kenal. Ya, kenal baik. Dengan ketua PDI Kabupaten Mas Tono. Oh itu kenal baik teman Kenal. saya. Sering komunikasi. Kadang-kadang. Mas kalau kenal baik kenapa nggak jadi anggota DPR ya Mas? Enggak lah. Sekarang kan lain. Kalau sekarang ini kan sistemnya sudah
ini kan apa namanya pemilihan suara terbanyak gitu kan. Beda mau dulu. Kalau dulu kan profesional penuh gitu kan. Iya. Itu sekarang sistem distrik begini udah beda lah gitu. Jadi mesti melalui kerja keras, benar-benar kerja keras gitu kan. Mas nggak mau lagi berpolitik atau mempersilahkan kader-kader lain untuk berpolitik atau gimana? Itu Iya. Saya tetaplah ini apa namanya tuturi handayani lah. Apa gitu tuh? Kan artinya mendorong generasi muda itu kan. Mendorong gitu kan, mendorong karena untuk membangun ini kan harus berpolitik gitu kan. Itu duduk di lembaga kaderisasi kaderisasi itu kan. Itu ya proses kaderisasi itu yang penting. Nah, tapi kalau umpama soal hubungan dengan bukan mantan ya Mas, mantan partai dulu gitu-gitu masih tetap dengan siapapun masih teman-teman saya kan itu. Baik. Termasuk siapa? Wakil Bupati Sarolangun. Itu teman saya seperjuangan betul itu. Iya, Bang Hilal Mas ya. Iya. Itu dulu udah sama dengan Mas. Iya, sama itu. Sama itu ya. Perjuangan dari zaman susah dulu. Mau ke Jakarta aja, waduh. Kalau Bilimi. Bos nggak ada uang pun ayam sedang ngeram pun bisa dijual itu. Itu waktu itu memang sulit betul kan. Itu. Atau Mas punya target mungkin karena udah jenuh udah pernah merasakan atmosfernya legislatif umpama. Saya pengen merasakan atmosfernya eksekutif mungkin gitu. Enggak lah. Saya lebih 2004 bentar lagi Mas. 2024 bentar lagi. Ya, kita ini aja lah mendorong siapa yang mau menjadi pemimpin, kita dorong aja. Saya lebih cenderung yang ngurus rumah tangga itu aja. Ngurus rumah tangga. Jadi baik. Jadi suami siaga. Oh gitu. Ya enggak. Ya kan karena kan Mas adalah orang yang kalau dicatat dalam sejarah itu kan Mas adalah orang yang berjuang untuk pemekaran Kabupaten Bungo Tebo. Salah satu pejuang untuk pemekaran itu. Mas juga yang menandatangani. Mungkin tadi Mas juga cerita Mas yang ikut menghadiri ketika Bapak Haji Majid Muas dilantik di Depdagri segala macam gitu kan. Artinya pemikiran terhadap pembangunan itu kan lebih penting Mas. Enakan berkontribusi dari dalam daripada berkontribusi dari luar gitu Mas. Saya nggak maksa Mas untuk maju di Pilbub, nggak maksa. Sebenarnya ya enak kontribusi dari dalam. Iya. Cuman kan kita kan introspeksi gitu kan. Umur sudah tidak memungkinkan lagi gitu kan. Biarlah generasi penerus itu yang bekerja ya. Gitu. Bagaimana Tebo ini bisa lebih maju. Terutama di sini loh, di sentral ini loh, di ibu kota Kabupaten Tebo ini. Ya. Ini dari seluruh kecamatan, 12 kecamatan ini, Tebo ini 2 loh kelurahan, lainnya satu-satu. Iya. Ini yang harus menjadi perhatian khusus. Iya. Bagaimana Tebo ini mempunyai daya tarik. Iya. Itu harapan Mas pada pemerintahan Kabupaten Tebo hari ini. Betul. Tapi kan ya pemerintahan Tebo sebentar lagi berakhir, 2022 kan sebentar lagi berakhir. Ya minimal itu menjadi harapan. Ya harapan-harapan seperti itu kan memang harus Mas? Sebenarnya kan harus tidak bergumam di balik gunung gitu loh Mas. Kalau minimal bergumam di balik gunung maksud saya gini Mas. Mas tidak hanya ngomongin itu, sementara orang yang diomongin itu di balik gunung nggak dengar ya? Nggak bakalan. Mas teriak aja nggak akan dengar Mas. Iya. Artinya kan butuh
butuh alat, butuh fasilitas untuk bagaimana suara-suara Mas itu bisa didengar, gitu kan. Tetapi tetap nggak mau Mas ya. Enggak lah, Tetap itu kan. apa ya? Walaupun dari luar juga kita kan bisa memberi baik itu secara lisan maupun tertulis saran, Ya. baik itu pada eksekutif maupun legislatif, itu kan masuk-masukan bagaimana supaya bisa membangun Tebo ini secara maksimal. Ya minimal nggak sendirian dong Mas. Betul. Mas harus punya lembaga. Kebetulan saya ini kan punya lembaga. Oh, punya lembaga juga? Iya, itu. Terdaftar di Kesbangpol? Jelas dong. Terdaftar. Kilat. Oh, Kilat. Nah, dulu ada petir, sekarang Kilat. Kilat, kelompok intelektual anak Tebo. Oh gitu. Ya mudah-mudahan Kilat ini bisa berkontribusi berkontribusi positif untuk perkembangan Kabupaten Tebo. Terakhir Mas, pesan Mas, harapan Mas terhadap pemerintahan Provinsi Jambi yang sebentar lagi akan diemban oleh Bapak Dr. Haji Al-Haris dan Bapak Kiai Abdullah Sani. Apa Mas pesannya Mas? Ya, Harapannya. Ya, terutama saya mengucapkan selamat ya atas terpilihnya Bapak Haji Al-Haris dan Bapak Abdullah Sani sebagai gubernur dan wakil gubernur, karena ini tidak terlepas dari amanat itu masyarakat Provinsi Jambi, gitu kan. Itu artinya bisa membangun Provinsi Jambi ini secara maksimal, itu. Dan jangan lupa memperhatikan Kabupaten Tebo. Iya. Itu. Iya. Cara situ aja. Iya. Terima kasih Mas Slamet Irianto, politisi senior pada zamannya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan dan pendidikan politik untuk kader-kader ke depan, yang sekarang maupun yang ke depan.